adalah satu no extreme poverty, no poverty di tahun 2030. Tidak boleh ada orang miskin di tahun 2030 di dunia ini, pada saat ini, dengan malah dipercepat oleh Pak Presiden yang untuk poverty itu, kemiskinan ekstrem ya, itu kemiskinan ekstrem itu, ya salah satunya Pak Presiden ingin tuh tahun 2024 ini tuntas. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini kita berbahagia kedatangan seorang penjaga istana. Wah, yeah. Bukan pas pampres nih. Enggak. Dulu itu diskusi itu selalu ada, hati-hati, ada kekuasaan nih, memantau. Kali ini bukan memantau dari jauh. Kita hadirkan di tengah-tengah, kan? Dan supaya bisa berdialektika dengan baik. Karena kekuasaan itu harus mau berdialektika. Dan beliau adalah pikiran-pikiran ekonomi kekuasaan yang sangat legitimate. Kalau presiden dianggap approval ratingnya 82%, ya. Dan sumbangan terbesar presiden atas approval rating yang tinggi itu adalah ekonomi yang mantap. Semua happy, karena kalau ekonomi nggak baik gimana mau happy? Memang bisnis model kami memuji secara berlebihan. Dan sudah ada bersama kita Arif Budimanta. Apa kabar? Mantap kan? Total Politik mantap. Opening kami udah cukup ngeri kan? Ngeri. Jokowinomics. Kalau di istana kan puja-puji ini biasa, Mas. Kita hadirkan ini ke publik. Mas, tapi yang paling bisa menggambarkan soal Jokowinomics itu apa sih, Mas Arif? Kalau dari perspektif Mas Arif, Jokowinomics, ekonomi ala Jokowi gitu. The Joko way, ya. Yang paling menggambarkan keberpihakan. Ya, keberpihakan terhadap rakyat kecil, keberpihakan terhadap pembangunan di wilayah-wilayah pedesaan yang disebut dengan Indonesia dari pinggir, timur, keberpihakan terhadap mereka yang tidak mampu melalui program-program kartu-kartu, Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, keberpihakan terhadap aktivasi usaha agar kemudian bisa lebih lancar, lebih efisien melalui konektivitas, pembangunan infrastruktur. Nah, keberpihakan juga kepada anak-anak muda, membuat koneksi internet lebih cepat. Oh iya, iya. Dan lebih terjangkau. Lebih terjangkau. Kalau cepet tapi mahal susah juga kita, Mas. Iya. Jadi ya sebenarnya hal yang sehari-hari banget ya. Iya. Dan menurut Mas Arif lagi-lagi banyak orang mengaitkan ya, approval rating Pak Jokowi di 1 tahun jelang purna tugasnya itu ada di level yang kayaknya nggak banyak presiden yang punya capaian yang kayak gitu. 80% atas, ada yang range-nya 78 sampai 82, 83 ya. Itu seberapa punya kaitan, Mas, Jokowinomics dengan tadi capaian dan kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi? Mas Arif melihatnya variabel 2 ini benang merahnya seperti apa? Ya, ada korelasi ya. Korelasi itu ditimbulkan karena kehadiran yang terus-menerus. Kehadiran dalam desain pembangunan udah ada, desain ekonomi kan sudah ada. Tapi yang paling penting itu adalah proses command and control. Ya. Nah, command and control itu dilakukan oleh Pak Jokowi ya, pertama dari sisi command melalui sidang-sidang kabinet ataupun rapat-rapat, baik yang paripurna, rapat terbatas ataupun rapat intern ataupun one on one ya, dengan para menteri yang terkait. Command and control juga dilakukan melalui monitoring di lapangan secara langsung, ya kan? Dan kita tahu bahwa belusukannya Pak Jokowi itu tidak pernah berhenti, sejak beliau zaman wali kota, gubernur, sampai presiden, sampai kemudian sekarang. Biasanya kan udah menjelang akhir masa jabatan belusukan tuh turun, tapi ini intensitasnya tetap tinggi. Gitu, karena memang dinamika ekonomi itu sangat tinggi sehingga kemudian tetap
fungsi command and control itu tetap harus dijalankan dengan baik agar stabilitas ekonomi bisa jalan, bisa tetap terjaga. Gitu. Nah, Mas, ini kita agak loncat nih ke tema ekonomi langsung, dan Presiden beberapa kali itu hampir di setiap pidatonya itu bicara soal 13 tahun itu. Di Musra saya ingat Presiden juga ngomong itu. Ketika kami waktu itu diundang ke istana juga Presiden juga ngomong itu secara langsung. Nah, 13 tahun itu waktu yang sangat krusial, dan itu untuk keluar dari menjadi negara maju keluar dari middle income trap gitu. Nah, banyak orang yang mengatakan middle income trap ini jangan-jangan nih sebuah mitos juga gitu. Apa iya benar ada middle income trap? Apakah Presiden benar-benar melihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan untuk Indonesia sebagai negara maju? Karena ya ini setiap negara punya mekanismenya masing-masing untuk menjadi negara maju gitu. Jangan-jangan trapnya itu memang nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Artinya ya kalau middle income ya lagi middle income aja. Iya. Suatu saat dia bisa loncat juga iya. gitu. Nggak ada waktu 13 tahun ini. Jangan-jangan itu waktu yang dicocok-cocokkan dengan masa weton yang bagus. Nah, ini gimana menjelaskan Presiden punya pikiran soal yang pertama begini, kita itu kan berada dalam satu kondisi bonus demografi ya. Bonus demografi ini ditandai oleh tersedianya kelompok ataupun golongan usia kerja yang muda-muda. Artinya kalau dari sisi usia muda dan pendidikan bagus, maka kemudian produktivitasnya kan tinggi. Ya, Mas, supaya kita lebih produktif boleh agak maju nggak Mas, supaya dekat dengan mikrofon. Iya. Baik. Jadi kami diulangin. Jadi bahwa pada saat ini kita menghadapi apa yang disebut dengan bonus demografi. Nah, bonus demografi itu dicirikan oleh secara komposisi penduduk itu lebih banyak berada dalam usia muda. Nah, usia muda ini kalau kemudian ditambah dengan pendidikan yang baik, maka secara ekonomi akan baik karena produktivitas akan lebih tinggi gitu. Nah, masa usia daripada bonus demografi itu diperkirakan puncaknya itu nanti di tahun 2030. Ya, di tahun 2030. Nah, after 2030 itu yang sekarang ini muda, anak-anak muda yang SMA, kemudian yang kuliah, after 2030 dia masuk kepada usia dewasa, dan sebagian yang anak-anak muda yang lahir pada tahun 80 begitu ya, sebagian tahun 90 udah masuk usia yang matang dan semakin menua gitu. Millennials ini ya Mas. Ya. Nah, atas dasar itu maka kemudian menjelang 13 tahun ke depan itu memang harus dimanfaatkan dengan baik. Agar apa? Satu, proses industrialisasi itu bisa berjalan. Industrialisasi bisa berjalan, implikasinya apa? Terjadi job creation. Ya kan? Terjadi job creation. Kalau ada job creation, maka kemudian dibutuhkan orang-orang yang memiliki keterampilan, orang-orang yang memiliki pendidikan. Maka pendidikan harus disiapin, baik pendidikan formal ataupun pendidikan yang non formal. Ya, kira-kira kan seperti itu. Nah, atas dasar itu maka kemudian kalau ini semua bisa berjalan dengan baik, maka kemudian ini akan menghasilkan satu opportunity ya bagi ekonomi, membuat pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih tinggi, ya, GDP kita makin besar, kemudian dibagi dengan penduduk, ya, maka kemudian otomatis pendapatan per kapita kita juga akan makin besar. Karena ada rumusan begini nih, ada rumusan ya, kalau misalnya kita ingin double dari sekarang, GDP kita itu memang membutuhkan rata-rata ada rumus 7x10, jadi 7% pertumbuhan ekonomi untuk dalam jangka waktu 10 tahun. Oh, jadi harus 7% dulu dong, Mas? Ya. Nah, itu agak berat nih dengan kondisi kayak gini kan, Mas? Itu dengan memanfaatkan peluang yang ada, dengan kita punya kapasitas sumber daya manusia dengan jumlah yang baik, ini harus disiapkan. Maka kemudian kan di tema kedua pemerintahannya Pak Presiden ini kan dalam konteks Indonesia Maju itu kan mempersiapkan pembangunan manusia. Ya kan, mulai ada kartu, misalnya kartu prakerja pada awalnya itu kan dalam kerangka upskilling, reskilling bagi mereka yang baru mulai masuk usia kerja maupun yang terkait dengan mereka yang yang
yang telah bekerja tapi membutuhkan peningkatan keterampilan. Jadi pendidikan menjadi kata kunci Mas ya untuk bisa menaikkan dan memanfaatkan bonus demografi. Ya, tapi kalau dalam ilmu ekonomi itu peningkatan kapabilitas. Ya, upskilling. Itu kalau katanya Sen itu penting. Amartya Sen mengatakan bahwa untuk menghasilkan satu jadi sekaligus redistribusi keadilan ekonomi. Ya, karena sampai sekarang kan pendidikan kita secara rata-rata yang dirasakan oleh masyarakat kan sampai rata-rata 9 tahun ya. SMP gitu. Maka kemudian Pak Presiden sejak beliau menjadi presiden kan merubah skala wajib belajar tuh dari 9 menjadi 12 tahun. Ya, sekarang tuh wajib belajar tuh 12 tahun. Nah, ketika menjadi wajib belajar 12 tahun, ya negara harus menyediakan koridor, menyediakan kanal bagi yang mereka nggak mampu, ya kalau mau sekolah ya harus sekolah. Dan itu disediakan fasilitasnya oleh negara, dibiayai oleh negara melalui melalui program Kartu Indonesia Pintar tadi itu. Begitu juga sampai dengan perguruan tinggi. Nah, tidak hanya meningkatkan kapasitas manusianya kan, tapi juga kalau waktu itu minggu lalu kita ngobrol sama Pak Dede Basri, salah satunya terutama bagaimana hilirisasi usaha-usaha kita menjadi negara yang ramah sekali akan investasi, perekonomian juga tumbuh dari bawah gitu. Tapi bukannya itu bisa juga menjadi pedang bermata dua gitu, Mas Arief. Ketika investasi besar segala macam juga akan banyak orang-orang yang makin terpinggirkan juga dari proses sosial dan ekonomi yang berubah di masyarakat gitu. Menegakkan ekonomi berkeadilan, di sisi lain pertumbuhan kita kita rindu akan pertumbuhan yang tinggi supaya kita bisa bagi ekonominya dengan baik. Dilema juga kan pertumbuhan yang tinggi dengan inklusivitas pembangunan ekonomi gitu. Ya, itu jawabannya sederhana. Yang disiapkan itu, yang dijalankan itu adalah pembangunan yang inklusif. Inclusive growth gitu. Maka kemudian inclusive growth. Jadi inklusi itu menjadi satu instrumen ya dalam kerangka untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Maka kemudian misalnya Pak Presiden dalam kerangka pertumbuhan pembangunan ekonomi yang inklusif itu kita punya di dalam skala dunia namanya Sustainable Development Goals. Tahun 2015 itu disepakatin oleh negara-negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah duanya yang terkait dengan soal inklusif ini misalnya adalah no extreme poverty, no poverty di tahun 2030. Tidak boleh ada orang miskin di tahun 2030 di dunia ini. Nah, kemudian no one left behind. Tidak boleh ada yang tertinggal. Kan gitu. Dan ini dijalankan oleh kita ya pada saat ini dengan malah dipercepat oleh Pak Presiden yang untuk poverty itu, kemiskinan ekstrem itu ya salah satunya Pak Presiden ingin tuh tahun 2024 ini tuntas. Nol. Iya, nol. Agar kemudian kita bisa masuk ke step yang berikutnya. Ini kan kerak-kerak miskin ini ya, kerak-keraknya kemiskinan. Itu gitu. Gimana sih Mas kategorisasi miskin ekstrim ini sama miskin mutlak sama setengah miskin ini gimana sih Mas ya? Kita nih lihat sama rada miskin kalau kami ini ngerasa rada miskin terus. Agak-agak miskin atau ada satu Mas yang lagi banyak nih di Jaksel nih. Pura-pura miskin ini Mas. Supaya ditraktir kawan kan. Playing victim biasa. Iya. Itu gimana tuh Mas? Secara kategorisasi yang bisa Secara kategorisasi, jadi mungkin yang paling sederhana begini deh. Karena ini menjadi bagian daripada kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, sampai dengan saat ini standarnya yang dipakai itu yang disebut dengan extreme poverty itu adalah mereka ya ataupun orang yang berpendapatannya kurang dari 1,9 US dollar purchasing power parity. Atas dasar kemampuan daya beli dalam suatu negara gitu per hari. Jadi kalau dirupiahkan mungkin berangkat di antara 11 sampai 13 ribu lah per hari. Gitu mereka yang belanjanya, pendapatannya kurang dari situ gitu. Berarti kalau sebulan ya mungkin 350 sampai 390 ribu lah per bulan. Nah, itu masuk dalam kategori miskin ekstrim dan jumlahnya sekarang berapa banyak? Menurut Bank Dunia, kawan-kawan ini, saudara-saudara kita ini tinggal 1,5% di tahun 2022.
Jadi kita punya Terus optimisme. menurun tuh Mas. Terus menurun ketika pertama kali dicanangkan oleh Presiden Jokowi di tahun 20 itu kurang lebih 4%. Iya. Nah, di tahun 22 sisa menjadi 1,5% gitu. Dan tentu saja ini akibat kerja ya dari seluruh pihak dan tidak terjadi begitu saja. Iya. Ini kan ada sejumlah program dilakukan untuk itu. Nah Mas, semangat reformasi salah satunya Mas Arief kan ada di awal-awal parlemen kita juga dalam mendesain nih fundamental reformasi kita nih, salah satunya selain pembatasan kekuasaan, macam lah lembaga yang lebih demokratis. Salah satunya adalah cara membagi kue ini adalah dengan desentralisasi, otonomi daerah. Tapi kemudian kalau kita lihat aspirasi dan juga beberapa aturan-aturan revisi-revisi kemudian kok kayaknya belakangan ini Mas Arief banyak evaluasi yang sangat serius terhadap problem otonomi daerah, terutama terkait dengan tadi supaya ekonomi kita bisa tumbuh, ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, sehingga ada kecenderungan yang dirasakan kok kayaknya ada resentralisasi nih, ada upaya untuk mengevaluasi wewenang pemerintah daerah untuk menciptakan tadi kalau kata Bang Dede Basri itu certainty, ada kepastian yang lebih tinggi terutama bagi dunia usaha supaya mau bisa tumbuh ekonominya. Gimana Mas Arief? Sekarang justru desentralisasi itu diperdalam pada saat ini. Gimana tuh Mas? Kenapa? Jadi misalnya sebelum tahun 2014 kita nggak pernah dengar ada dana alokasi untuk dana desa. Oh iya benar. Ya toh? Sekarang ada dana desa. Ya kan dulu tuh kepala desa nggak dipilih, ya kan? Sekarang dipilih secara dipilih sih ya, tapi ya. Itu pilkades. Ya demokratis. Nah sekarang dipilih bener-beneran gitu. Ya kan kira-kira kan seperti artinya apa? Kemudian desa juga diberikan kesempatan untuk membangun dan membesarkan unit-unit usaha berdasarkan sumber daya yang ada di desa, ya baik sumber daya wisata misalnya yang terkait dengan pemandangan ataupun sumber daya ekonomi yang lain yang sifatnya fisikal begitu. Jadi ruang desentralisasi itu semakin dalam. Kalau dulu mungkin sampai kabupaten kota, sekarang di desa gitu. Energinya lebih ekstrim lagi di desa. Tapi apakah berarti sebagian wewenangnya di level yang lebih atas kabupaten kota ataupun di level provinsi itu banyak dievaluasi, perlu banyak dievaluasi nggak sih Mas? Dilakukan proses harmonisasi. Ya, dilakukan proses harmonisasi agar memberikan bagi aktivitas masyarakat itu agar kemudian lebih diberikan kepastian. Nah, ya kan agar diberikan kepastian. Contoh misalnya soal yang terkait dengan administrasi kependudukan. Ini contoh yang paling sederhana Yang paling sehari-hari ini Mas. Yang paling sehari-hari itu kan semuanya dikonsolidasi di pusat. Datanya, perekamannya, servernya, begitu sehingga kemudian pada saat ini kita mendapatkan proses kemudahan untuk melakukan misalnya integrasi sistem, misalnya dalam konteks sistem perbankan. Ya sekarang mau ganti kartu aja mungkin nggak perlu datang ke kantor cabang di bank, cukup di mesin aja bisa. Betul. KTP juga langsung bisa dibaca di mesin, gitu. Nah itu kerja dari pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat, gitu. Sekarang misalnya kartu keluarga ya bisa di-print di mana aja dengan pakai aplikasi. Udah agak jarang institusi yang meminta kita untuk fotokopi KTP Mas, ada nggak? Agak jarang tuh gua nemuin gitu tuh Mas. Dulu kan selalu harus siap fotokopi KTP itu. Ya itu dalam kerangka untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah. Itu yang disebut dengan Pak Presiden Jokowi itu kan debirokratisasi, kemudian deregulasi. Yang kadangkala memang memerlukan aturan yang harmoni, di mana pada posisi pemerintah pusat harus ambil posisi agar kemudian bisa menjadi lebih baik. Salah satu yang kabarnya menjadi sebuah pencapaian yang cukup revolusioner adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Mas Arief. Ini katanya selama ini problem-problem yang tadi tuh harmonisasinya kurang baik, semua aturan tumpang tindih, insentif juga nggak terlalu maksimal, kemudahannya itu hanya di atas kertas, itu mencoba untuk diterabas gitu, selesaikan.
Mas Arief gimana melihatnya? Ya ini sebuah ikhtiar kita ya sebagai sebuah bangsa untuk melakukan percepatan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini kita anggap aja sebagai tools untuk melakukan percepatan itu. Percepatan dalam kerangka membangun satu ekosistem ekonomi yang lebih transparan, tata kelolanya yang lebih baik, dan sekaligus juga lebih memberikan kepastian secara waktu, ya, kemudian kepastian juga secara hukum, itu yang paling penting gitu, sehingga kemudian menghadirkan satu stabilitas dan kontinuitas dalam pembangunan. Nah, karena dia membangun satu ekosistem dunia usaha yang terkelola dengan baik, maka kemudian undang-undang ini membahas banyak hal. Kemudian juga merepresentasikan seluruh golongan usaha, baik golongan usaha yang besar, tetapi juga memberikan kemudahan, malah pemberdayaan dan perlindungan terhadap golongan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk di dalamnya koperasi. Kemudian karena ini membangun ekosistem yang dibangun juga berbasiskan kepada risiko, sehingga kemudian perizinan, misalnya dalam konteks perizinan, dalam konteks debirokratisasi, deregulasi, dalam perizinan usaha sekarang ditransformasi menjadi perizinan berusaha yang berbasis risiko. Risiko yang dimaksud di sini termasuk di dalamnya risiko lingkungan, ya, risiko yang terkait dengan masalah hak asasi manusia dan seterusnya. Dan itu semuanya terintegrasi ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, Mas, ini kan katanya ini peraturan atau Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kekuatan sekaligus melikuidasi banyak aturan-aturan yang dirasa tumpang tindih. Kan logikanya gini, Mas. Banyak orang bilang, ahli-ahli bilang, Indonesia ini dari dulu nggak kurang-kurang lah aturan lah. Kita nih dari melek mata sampai merem lagi tuh udah ada aturannya gitu. Apa yang membuat aturan-aturan yang rigid dan banyak selama ini itu perlu diformulasikan kembali lewat Undang-Undang Cipta Kerja ini, Mas? Emang nggak emang kurang apa gimana sih, Mas? Problemnya apa sih, Mas, sebenarnya? Ya, problemnya kan misalnya di selama ini dirasakan, ya, ngurus sesuatu itu lambat, nggak ada kepastian, kemudian berbelit-belit. Kalau kemudian bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu kan? Maka ya ini salah satu upaya ya, ikhtiar negara dalam kerangka untuk melakukan reform ya terhadap regulasi agar kemudian proses institusionalisasi pembangunan nasional ini dapat berjalan dengan baik. Tetapi karena ini menyangkut hubungan pusat dan daerah, menyangkut juga integrasi regulasi, kemudian juga integrasi sistem, ini dibutuhkan kerjasama yang solid. Jadi ini bukan hanya kerja dari pemerintah pusat, tapi juga kerja dari pemerintah daerah. Ini juga harus memiliki, itu punya daya ini nggak tuh, daya kan pemerintah daerah kan juga dipilih ya, misalnya kan kayak kemarin tuh kasus terbaru itu ya, kayak formula penghitungan UMK tuh yang DKI sama pusat beda waktu Pak Gubernur Anies Baswedan masih menjabat. Waktu itu sempat rame karena DKI itu nggak ada kabupaten kotanya, ketika mau ngitungnya nggak bisa disamain dong formulanya sama yang lain gitu misalnya. Nah, ternyata juga sinkronisasi pusat daerah ini bahkan yang di ibu kota aja tuh susah banget gitu, Mas, membangunnya gitu. Ya, kalau soal UMK kan memang diberikan ruang ya di dalam undang-undang, setiap daerah melakukan proses penetapan angka daripada upah minimum tersebut yang didasarkan oleh kriteria-kriteria tertentu ya, misalnya soal cost of living, kemudian yang terkait dengan perkembangan ekonomi yang ada di daerah gitu, sehingga kemudian kan antara satu daerah dengan daerah lain kan nggak sama ya upahnya begitu. Ada yang relatif lebih rendah, misalnya upah di wilayah Kerawang misalnya dibandingkan dengan upah yang ada di wilayah Jawa, di bagian lain di Jawa Timur ataupun di Jawa, walau kadang-kadang mungkin sesama Jawa Barat sendiri gitu. Jadi itu ya, ini coba diharmonisasi gitu, Mas, atau diberikan ruang sebenarnya untuk daerah juga punya
otonomi dan independensi sendiri ya. Karena kan basis dari Jadi nggak mengambilkan ada yang khawatir ini mengambil kewenangan kan? Iya, Mas? enggak, tidak mengambil kewenangan karena misalnya kalau kita bicara ekosistem usaha, maka basisnya kalau orang usaha itu kan harus ada space, harus ada tempat, ya kan ada orangnya, kemudian ada tempatnya. Proses pengaturan tempat di mana industri, di mana kawasan komersial untuk pasar misalnya. Yang nentuin kan semuanya pemerintah daerah melalui apa? Melalui rencana detail tata ruang. RT/RW ya. Iya, rencana detail tata ruang dan itu ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati. Artinya ruang kebijakan ekonomi itu sepenuhnya itu ada di daerah. Gitu loh. Proses pengalokasian itu kan distribusi dan alokasi itu ada di daerah. Gitu. Tentu harus ada rambu-rambunya dong. Betul. Nah, rambu-rambunya ini kemudian pemerintah pusat yang rambu-rambunya misalnya udah ditetapkan oleh undang-undang, ada lahan untuk lahan sawah berkelanjutan, lahan pertanian berkelanjutan yang sangat kecil kemungkinannya untuk dialihfungsikan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak soal ketersediaan pangan kita gitu. Nah, ini harus diperhatikan ketika menyusun rencana detail tata ruang misalnya. Kemudian wilayah-wilayah hijau untuk apalagi kita memiliki tujuan ke depan untuk net zero. Ya kan emisi gitu sehingga kemudian ruang terbuka hijau menjadi penting kan masa isinya hutan beton sama industri semua gitu kan kasihan nanti masyarakatnya malah tercemari udara yang kotor gitu. Dan itu kan semuanya harus seimbang. Nah, itu yang dimaksud tadi dengan perizinan yang berbasis resiko tadi. Nah, Mas ini kan kalau kita bicara Pak Jokowi kembali ke pidato Pak Jokowi lagi ya, ketika Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa ekonomi global tuh uncertainty-nya tinggi. Kita di depan ini kita tahu apa yang akan terjadi sekarang macam-macam segala macam. Tapi kan untuk bisa kita memenangkan pertarungan ini, kita harus punya daya competitiveness yang baik. Dan certainty atau kepastian yang juga tinggi juga. Ini kalau kembali lagi ke cerita Pak Dede Basri minggu lalu. Bilang dia pengalaman dia jadi kepala BKPM. Nah, gue udah undang investor bagus-bagus, udah kita yakinkan nih masuk barang ini kan mau invest kan. Ternyata begitu sampai daerah beda lagi nih aturannya, nggak bisa masuk. Lu gimana lu Pak Dede? Nggak bisa gue invest nih. Makanya Dede Basri juga mengakui bahwa di situ lebih kompatibel orang yang namanya Bahlil Lahadalia. Karena punya dinda-dinda agak banyak deh. Dinda kau bantu dulu Dinda. Karena katanya nggak ada BKPMD itu nggak ada kita katanya. Jadi berat kita masuk di sini belum tentu daerah support sama gitu. Idenya bahkan sampai aturan-aturan pelaksananya. Caranya akhirnya cara-cara yang lebih informal Mas Arief. Dikumpulin, catat WhatsApp-nya satu-satu, diyakinkan, diajak makan dulu 50 kali, itu kan Pak Jokowi. Sampai akhirnya ini begitu udah yakin, udah oke daerah-daerah yang bisa reformis ternyata dipindah reshuffle dia dari dinas penanaman modal ke dinas pemakaman kan, pusing lagi harus mulai lagi dari awal. Nah, ini kan cara-cara yang sebenarnya kita hadapi sehari-hari nih Mas. Di satu sisi kita pengen punya competitiveness yang tinggi, kepastian yang bagus, tapi aturannya macam-macam tuh ininya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa ini nggak sih Mas jadi ventilasi di tengah ruang yang agak pengap kayak gitu nggak sih Mas? Tujuannya itu mengintegrasikan sistem, termasuk dalam hal ini yang sistem perizinan tadi itu. Jadi terintegrasi. Misalnya gimana Mas? Terintegrasi dan terstandarisasi. Kalau based on problemnya Pak Dede itu ya dulu zaman waktu itu apa yang bisa misalnya begini, ini kan Undang-Undang Cipta Kerja ini satu proses ya yang sedang menjadi, ini sedang dikerjakan terus menerus, sedang di-improvement terus menerus. Contoh misalnya IMB IMB dulu kita kenalnya dengan IMB, sekarang kita kenal dengan PBG, perizinan bangunan gedung. Nah, perizinan bangunan gedung itu diharapkan kemudian membangun satu standar baru proses perizinan bagi siapapun yang ingin mendirikan bangunan, bangunan baik itu pengusaha ataupun di ataupun di masyarakat pada umumnya. Nah, itu ya. Jadi ke PBG tadi gitu itu dibangun satu standar baru. Nah, tetapi untuk membangun standar baru itu diperlukan juga dukungan yang kuat dari
balik lagi dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan rencana detail tata ruangnya. Apa yang dimaksud dengan rencana detail tata ruang itu? Iya. Namanya detail, maka kemudian skala petanya itu 1:5.000 dibandingkan yang sekarang kebanyakan tuh 1:50.000. Nah, kalau 1:5.000 berarti kan detail. Ya, kalau detail artinya untuk upaya untuk geser-geser kan nggak terjadi. Jadi ada proses transparansi. Salah satu syarat daripada tata kelola itu kan transparansi. Tata kelola yang baik. Nah, untuk membangun transparansi itu didetailkan dari sisi tata ruang, gitu. Nah, ini harus ada dukungan yang juga kita harapkan datang dari pemerintah daerah. Ini yang disebut dengan integrasi regulasi. Jadi semua basis, misalnya untuk mengeluarkan izin PBG, perizinan bangunan gedung, itu harus didasari oleh rencana detail tata ruang yang skalanya 1:5.000. Tapi kan sampai sekarang belum semua daerah memiliki rencana detail tata ruang yang sebesar itu. Ya, yang 1:5.000 itu yang sedetail itu, sehingga kemudian kita masih memerlukan waktu. Sehingga kemudian karena memerlukan waktu ada desakan. Ini kok jadi makin susah gitu. Iya. Ada suara-suara yang di bawah juga kita itu Mas. Dulu kan lebih gampang, yang lebih susah. Apalagi kemudian semuanya standarnya sama di seluruh Indonesia. Ada yang belum siap dengan standar itu. Nah, disinilah peran ya dari kementerian lembaga misalnya yang terkait untuk memberikan pendampingan, co-assistance agar kemudian teman-teman yang dari daerah itu juga punya tadi itu capability. Punya kemampuan juga yang bisa yang cepat gitu untuk melakukan adaptasi terhadap syarat-syarat. Katakanlah misalnya kalau kita ngomong perizinan yang baru. Nah, semua keindahan itu kan harus bisa di enforce ya Mas. Nah, ini problemnya kan ini bukan keindahan di kata-kata tapi enforcement. Iya. Cara enforcement yang paling sangat sederhana adalah reward and punishment, stick and carrot. Ini gimana menerjemahkan kayak gitu Mas? Untuk bisa memaksa, bukan memaksa ya maksudnya. Ya harus memaksa, namanya hukum ya harus memaksa. Bahasanya tapi kurang Pancasilais memaksa. Nah, caranya adalah misalnya salah satunya sekarang dengan digitalisasi. Jadi sistem pemerintahannya harus berbasis pada elektronik. Ya, digitalisasi itu menjadi penting. Jadi misalnya petanya juga harus pecah digital. Kemudian itu yang sekarang di tempatnya Pak Bahlil itu disebut dengan online single submission. Jadi kita harapkan proses perizinan itu memang benar-benar tunggal sekali masuk, semua proses sudah sampai sampai daerah. Dan itu bisa dipakai. Jadi keluar dari nasional dipakai sampai ke daerah, dan diharapkan dari daerah tidak ada tambahan baru. Kan udah disepakatin semua di dalam undang-undang Cipta Kerja. Begitu harapannya seperti itu. Artinya kan pasti kan ada yang dilikuidasi sedikit nih kewenangan dan gula-gula aja di bawah ini Mas. Sebenarnya nggak ada, karena mekanisme kompensasi itu kan dilakukan melalui fiskal insentif, melalui mekanisme perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu yang kemudian karena orang daerah masih bergantung juga ya dengan fiskal insentif dari pusat ini ya. Bu Ani bisa mengunci ini kalau misalnya nggak nurut nih Mas. Mas, ini kan isu teknokratis banget sebenarnya Ciptaker ini kan. Nah, kita kan ini buat pantes-pantesan sebenarnya ya, bahwa di depan ada Pilpres 2024. Ada 3 kandidat lah yang rame di survei hari ini. Ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies gitu ya, yang masuklah di dalam survei. Dan gue menanti pertanyaan dan ini kan soal yang nggak keluar gitu dalam, ya ada yang keluar sebagian tapi sangat isunya sangat rame-rame aja gitu Mas. Nah, sebenarnya kalau kita dengan singkat ingin bicara keberlanjutan atau perubahan gitu ya, apa sih ideologi ekonominya Pak Jokowi ini sebenarnya Mas, yang bisa kalau yang keberlanjutan ngomong berlanjut, ini akan dia lanjutin, ya kan? Tadi Mas Arief sempat singgung soal keberpihakan, terdepan, terluar, terjauh tadi dan lain-lain gitu. Nah, ya mau berubah apa ya, dari ideologi itu pasti dia harus cari
hal yang bisa menjadi titik kritisismnya gitu apa gitu. Nah, keberpihakan apa? Soal kepastian dan lain-lain tuh soal isu teknokratis aja. Jangan-jangan nggak ada ideologinya gitu ya. Ya apa pragmatis aja ngelihat situasi global kayak gini ya udah kebijakannya jadi kayak begini gitu ya. Sangat agile aja tapi nggak ada sesuatu yang benar-benar seperti halnya Trisaktinya Bung Karno gitu misalnya. Oh, ada warna ini ya. ya. Iya, oke. Ya ini soal ini Mas. Ya. Ini berat sekali. Berat. Aku pun juga nggak nyangka dia akan nanya itu, tapi nggak apa-apa. Enggak, biar kita tahu benang merahnya. Ya kalau ideologi setiap presiden ya harus menjalankan dengan baik karena itu sudah menjadi pesan ya. Pesannya apa ya? Menjalankan Pancasila, konstitusi dengan sebaik-baiknya begitu. Jadi kalau ditanya ideologinya ya ideologinya itu siapapun presidennya. Nah, masuk kepada pemerintahannya Pak Jokowi tadi ngomong soal Trisakti. Salah satunya di dalamnya ada soal misalnya berdikari dalam bidang ekonomi yang ditunjukkan dengan kemandirian. Tapi kemandirian juga yang ditunjukkan juga dengan kekuatan daya saing gitu. Maka kemudian saat ini yang rame kan soal hilirisasi. Nah, itu. Ya kan yang rame kan soal WTO, hilirisasi, gitu kan, ya kan? Nah, kita digugat oleh WTO misalnya soal hilirisasi itu karena dianggap kita berlaku tidak fair misalnya oleh Uni Eropa terhadap komitmen kita untuk melakukan hilirisasi khususnya di nikel gitu. Kita nggak mau ekspor yang mentah misalnya kan seperti itu. Jadi ini mencerminkan mandat ideologi itu ya dijalankan. Hilirisasi juga tapi nggak cukup hanya sekedar mengolah bahan setengah jadi, harus menjadi bahan jadi. Misalnya kan Pak Presiden mengatakan kita harus bangun dong industri baterainya di dalam negeri. Ekosistemnya Iya dong, ekosistemnya dibangun di sini. Maka kemudian tadi tuh menjadi 13 tahun tuh menjadi waktu yang memang krusial. Ya. Kenapa? Misalnya kalau kemudian kita terus mengekspor dalam bentuk bahan setengah jadi tanpa misalnya kita juga membangun ekosistem baterai yang solid di sini, ketika kemudian katakanlah misalnya tren industri otomotif yang berbasis electric vehicle berkembang dengan pesat, kemudian kita nggak dapat manfaat yang maksimum, ya nggak dapat manfaat. Tapi kalau kemudian baterainya kita bisa hasilkan di sini, sumber daya alamnya kita miliki, misalnya contohnya kita punya nikel misalnya pada saat ini, kemudian industri baterai di sini kan kita dapat dua hal. Pertama dari sisi supply chain kita bisa ikut masuk, kemudian yang kedua dari sisi job creation, tenaga kerja. Kemudian yang ketiga kita dapat juga pemasukan bagi negara. Ya kan, kalau kita ekspor kita dapat devisa dalam hal itu. Nah, kemudian yang keempat kita dapat transfer of knowledge, kesempatan untuk belajar mengembangkan industri otomotif yang lebih solid ke depan. Nah, yang kelima, tentu harapan kita untuk keluar dari middle income trap itu bisa kita capai gitu loh. Kan itu kebijakannya ideologis sih maksudnya, bukan hanya kata Ari tadi merespon middle income trap global. itu kan secara definisi ya, kalau menurut ketentuan dari Bank Dunia itu standar yang ada itu adalah mereka negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita di atas yang sudah terlalu lama berada dalam middle income, belum dapat melampaui 10.000 US dollar per kapita. Nah, kita kan pada saat ini kurang lebih mungkin sekitar 4.500 lah katakanlah. Misalnya seperti itu gitu. Jadi, kalau 10 tahun kita tadi itu 7 kali 10 menjadi double, maka kemudian jadi 9.000 tambah 3 tahun bisa di atas 10.000 gitu loh. 3 kali lipat. Hitungannya gitu sederhana aja. Nah, ini soal UMKM nih, Mas. Ya. Kalau kita lihat di Jepang misalnya, Suzuki, Honda dan lain-lain itu kan dia punya support system UMKM yang menjadi penopang dari industri besarnya mereka. Jadi UMKM ini hadir sebagai pemasok bukan supply chain dalam industri besar, rantai nilai industri besar. Nah, tadi Mas Arief ngomong soal hilirisasi, nikel dan segala macamnya itu. Ini jangan-jangan nih menyamai apa yang terjadi dengan Pak Habibie dulu ketika
bangun industri pesawat, ternyata penopang-penopangnya ini nggak solid nih. Jadi nggak bisa, ya dari industri pesawat bisa jadi apa sih? Kalau misalnya di Taiwan misalnya ada transistor gitu kan, misalnya chip ya, itu bisa jadi TV, bisa jadi radio, bisa jadi macam-macam. Industri penopangnya makin diversifikasi, produknya makin banyak, dan industri penopangnya UMKM-nya juga semakin banyak yang bisa terlibat di situ. Nah, jangan-jangan mobil listrik ini gimana? Jangan-jangan ini jadi semacam N250 baru yang akhirnya nggak bisa ada dinikmati oleh industri-industri yang berada di bawahnya gitu dari konsep hilirisasi ini gitu. Ya sebenarnya ini udah, kalau kita lihat ya di Kerawang itu kan boleh kita katakan tuh seperti Detroitnya di Amerika ya. Itu pusat industri otomotif lah ya. Seluruh aktivitas industri otomotif yang kita kenal brandnya di Indonesia sebagian besar ada di sana pabriknya. Dan itu di sekitar wilayah Kerawang itu ya, selain si prinsipal itu juga diikuti oleh supply chain dari aktivitas industri yang mengikuti, yang mensuplai, mulai dari industri jok, katakanlah misalnya seperti itu, kemudian ada perbautan, malah sekarang kita bisa menghasilkan panel mobil itu loh. Itu kan sebagian udah bisa dihasilkan dari industri di dalam negeri itu, begitu. Jadi sebenarnya inisiatif ataupun arah menuju ke sana sudah terlihat ya. Tinggal kemudian memang perlu kita kita pelihara, kita perbesar sehingga memang kemudian bisa menjadi kuat. Seperti halnya di Stuttgart, kita tahu misalnya di situ kan pusat daripada Mercedes-Benz. Itu contoh ya. Dan di sana yang kuat tuh kan selain Mercedes-Benz sebagai prinsipal, tapi juga Mittelstand-nya kan, industri kecil menengahnya, yang mengisi berbagai macam komponen yang ada di sana. Jadi bukan hanya jok, setir, kemudian detail-detailnya, gitu ya, komponen aksesorisnya lah katakanlah ya, seperti hal itu. Dan ini udah ada di Indonesia, sudah terjadi seperti itu. Malah kemudian dengan misalnya yang saya ikutin misalnya dengan Alumina nih, kita kuasain ini sekarang gitu, maka kemudian industri pelek di dalam negeri juga berkembang, gitu, dan itu bisa masuk ke prinsipal, karena gitu bahannya diproses dan diprioritaskan untuk dalam negeri gitu. Itu misalnya contohnya seperti itu, gitu. Dan jangan lupa di Undang-Undang Cipta Kerja itu membandatkan banyak sekali tentang kemitraan. Jadi kemitraan di sektor industri, kemitraan di sektor budidaya pertanian, kemitraan termasuk di jasa konstruksi, di perdagangan, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam pola, maksud saya begitu ya. Mulai dari pola subcontracting, kemudian pola kerjasama, pola waralaba dan lain sebagainya, banyak sekali diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tentang kemitraan di berbagai sektor. Jadi ada tetesan ya, jadi menetes ke bawah, merembes gitu ya. Mantap kan pertanyaan gua? Nggak ada di sini nih. Nggak ada di sini nih. Dia udah Pak, Undang-Undang Cipta Kerja apa luar kepala dia 1000 lebih. Kita ini pernah bikin acara live Mas, streaming ketika ini disahkan, baca berapa jam sih? 11 jam ya? Iya, 11 jam. 11 jam. Iya. Membaca kita baca satu-satu. Masih ada videonya di belum tentu kita hafal juga itu, Pak. Paling enggak kita mencoba menginternalisasi kan. Kalau debat kan ditanya orang udah baca lu? Udah. Yang mana apa ya tuh kayaknya Mas Arief cerita ini kemarin nih. Orang ngirim pizza, ngirim kopi buat yang baca tuh. Iya, biasa show. Tapi menarik Mas, satu tadi yang bagus juga, bagaimana salah satu yang diinginkan Pak Jokowi hilirisasi. Tapi hilirisasi itu bisa terjadi kalau misalnya ada prioritas bahan baku dari sumber daya alam yang kita punya itu untuk industri dalam negeri. Nikel udah kita udah stop ekspor. Katanya Pak Jokowi nggak berhenti di nikel. Emas. Nanti kita akan lagi bauksit, emas, tembaga. Itu beneran tuh Mas? Iya, serius itu. Nah, itu memang kemudian memang harus ditingkatkan juga dengan peningkatan capability. Capability itu bukan hanya terkait dengan persoalan sumber daya manusia, kita harapkan juga para pengusaha kita itu juga memiliki taste ya untuk menjadi industriawan.
bukan hanya ini gitu. Dan koridornya diciptakan melalui undang-undang ini gitu. Jadi diberikan peluang untuk arahnya ke sana. Biasanya kalau pengusaha aku yang mantap kan margin rente aja kan dari ekspor impor ini kan. Nah, di situ yang insentifnya di situ. Sebenarnya tapi banyak ini diajak industriawan kita itu banyak ya. Cuman kita perlu lebih banyak lagi. Nah, Berarti memang di politik tuh kita butuh kekuatan politik yang punya mindset industrialis ya. Meninggalkan apa nih agraris ini tolong jangan terpengaruh terlalu jauh. Ini gue mulai terpancing ngomong politik nih. Tapi menarik deh. Artinya ya Tuh setuju tuh. maksudnya quote unquote ya, keberaniannya, kenekatannya tuh ada ininya juga, basisnya juga bos. Nggak asal kita stop, nggak asal gitu kan mas. Ini ya lagi-lagi, tapi kalau ada insentif yang baik ya industri kita juga akan maju. Oke, ini sudah sampai di ujung-ujung kita. Tapi saya mau satu, kalau kita bicara Jokowinomics dan kebijakan berbasis ideologi, ada rosonya, ada nuansanya, dan ada tujuan mulianya. Dan salah satu kita tahu lah, banyak ekonom di balik Pak Jokowi. Dan salah satunya yang terkenal kita tahu, dan sayangnya kita baru kehilangan beliau nih mas, ada Profesor Sri Adiningsih yang kebetulan juga dekat, saya yakin dekat sekali sama Mas Arief gitu. Ini kita kehilangan beliau, dan tentu saja banyak yang mengatakan bahwa kalau di politik misalnya ada Pak Cornelis Ley gitu ya, di ekonomi itu udah top of mind Bu Nining lah. Mas Arief, kita baru kehilangan Bu Sri Adiningsih. Kenangan apa Mas? Gimana apa cerita dan kenangan Mas Arief, dan gimana Bu almarhumah itu berkontribusi juga dengan apa yang tadi kita bicarakan tadi, Jokowinomics dan mimpi mewujudkan kebijakan dengan ideologi gitu. Ya, jadi Mbak Ning ini udah sebagai seorang ekonom sekaligus sebagai guru besar ekonomi ya, memberikan banyak sumbangan pemikiran ya, gagasan teknokratik untuk setiap masa pemerintahan ya. Karena sebagai ekonom ya, sebagai guru besar ekonomi. Nah, khususnya pada waktu zamannya Pak Presiden Jokowi ya, kita terlibat dalam menyusun rancangan-rancangan kebijakan ekonomi. Kalau nanti kemudian di tahun 2014 itu Pak Jokowi terpilih menjadi presiden ya. Jadi misalnya beberapa gagasan-gagasan Pak Jokowi yang udah jalan itu kemudian ya kita scale up untuk dilakukan di tingkat nasional, misalnya tentang Indonesia Pintar, Indonesia Sehat. Itu kan sebenarnya udah bukan sesuatu yang baru bagi Pak Presiden. Sudah dijalankan di Solo, sudah dijalankan di Jakarta. Kemudian kita karena ini bagus ya di scale up di nasional dalam kerangka tadi itu ya, pembangunan manusia. Ya, dan di situ peran daripada Mbak Ning sangat kuat ya, termasuk misalnya industrialisasi ya, untuk pengembangan industrialisasi, kemudian juga internasionalisasi dalam konteks ekonomi, karena dalam kehidupan perekonomian itu nasionalisme itu penting, tetapi itu juga harus diikuti juga penggalangan ya, penggalangan kekuatan-kekuatan internasional dalam kerangka untuk menjaga kepentingan nasional, gitu. Itu warna yang diberikan oleh itu warna yang diberikan oleh Mbak Ning ya, karena dia kan pernah menjadi kepala pusat ekonomi ya Asia Pasifik di Universitas Gadjah Mada. Secara pribadi hubungan kami sangat baik ya. Secara keluarga, antar keluarga juga kita ada komunikasi gitu. 1 jam sebelum meninggal hari Sabtu itu tanggal 17 ya kalau nggak salah, saya sempat menjenguk Mbak Ning di rumah sakit Sarjito, berbincang dengan suaminya, kemudian berbincang juga dengan anaknya, kemudian ya setelah berbincang beberapa lama ya kita pamit, tapi 1 jam kemudian anaknya Iris beritahu bahwa ya mama udah tiada. Tapi memang pada waktu kami datang
di hari Sabtu menjelang maghrib itu kondisi Mbak Ning memang udah dalam keadaan kritis ya. Tapi kita nggak menyangka secepat itu berpulang, hanya beda waktu 1 jam setelah kedatangan untuk menjenguk Mbak Ning untuk terakhir kalinya. Yeah. Jadi warna almarhumah dalam yang kita kenal dengan Jokowinomics ini memang cukup signifikan ya Mas. Ya, apalagi kan beliau juga menjaga rencana pembangunan jangka menengah Pak Jokowi dengan diberikan kepercayaan juga oleh Bapak Presiden kan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi sekaligus juga menjaga ya gagasan-gagasan besar Bapak Presiden agar kemudian bisa terlaksana dengan baik. Oke. Oke, terima kasih Mas Arief Budimanta, staf khusus Presiden Republik Indonesia. Kok kita yang merinding ya menyebut nama jabatan itu ya. Itu bukan tanpa tekanan kan lo enggak? Enggak. Memang ada takziman. Emang ada mythicalnya kalau kata filsuf Walter Benjamin itu dalam kekuasaan selalu ada aura mistiknya. Sampai jumpa lagi.